Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, Zat yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan dapat berkumpul di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepadanya yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga Firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung-sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk syurga kecuali yang enggan. Para sahabat pun bertanya, wa man yaba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapakah umatmu yang enggan masuk syurga? Beliau pun menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka pasti dia akan masuk syurga. Dia tidak harus mengambil sebuah kartu organisasi tertentu atau aliran tertentu atau dari majelis taklim tertentu. Kartu masuk syurganya hanya satu merek, man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang siap taat kepadaku, maka pasti dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap malam Senin dengan tema hadis-hadis pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, sahabat ulama besar Asy-Syafi'i. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis tersebut, teks hadis tersebut dan terjemahannya. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membahas syarahnya yang saya ambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, sumber ilmu dan hikmah karya Imam Ibnu Rajab dan hidup pada abad ke-7. Yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Sesungguhnya amalan itu baik dan buruknya sesuai dengan niat. Ya, adalah dengan niat. Dan setiap seseorang itu akan memperoleh pahala atau dosa sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah demi membela Rasulnya, maka hijrahnya tersebut tertulis demi Allah dan demi Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya tersebut tujuannya adalah dunia, atau dikatakan seorang wanita yang ingin dia nikah, maka hijrah tersebut sesuai dengan tujuan dia itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini terjemahan teks hadis. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah orang nomor 2 dari umat ini. Beliau adalah orang nomor 2 dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 10 sahabat
Nabi SAW yang telah dikatakan masuk syurga dalam satu kali ucap di sebuah majlis dan di hadapan para sahabat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satunya. Dan beliaulah yang dipilih dengan ditunjuk menjadi khalifah dengan wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau mewasiatkan sebelumnya. Ya, dan dengan baiatnya kaum muslimin di masa itu secara keseluruhan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salah satu dari orang sebelum Islam, ya, salah satu dari musyrik Makkah yang sangat kejam dan sangat bengis terhadap Islam dan kaum muslimin. Bahkan di kalangan kaum musyrikin sendiri, beliau ini adalah orang yang sangat ditakuti. Ya, yang bahasa saya untuk preman kampung. Ya, ini bukan preman kampung, preman Makkah. Ya, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dikenal kalau sudah mengeluarkan pedang, beliau tidak akan mengembalikan pedangnya ke dalam sarungnya kecuali pedangnya tersebut sudah berdarah. Dan tidak ada satupun orang yang berani dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di awal-awal Islam, rupanya saudari kandungnya yang merupakan istri sahabat Khabbab ibn al-Arad lebih duluan dapat hidayah Islam. Lebih duluan dapat hidayah Islam sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita tahu bagaimana kebencian dan penyiksaan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin di fase Mekah. Kita tahu di sana ada sebuah keluarga yang ditangkap dan disiksa setiap hari. Itu sebuah keluarga Ammar, seorang bapak, Ammar seorang anak, bapaknya yang bernama Yasir dan ibunya yang bernama Sumayyah. Mereka tiga orang ini ditangkap oleh kaum musyrikin, diikat di pohon kurma dan disiksa oleh mereka, dan setiap orang yang melewati mereka berbuat apa yang mereka inginkan. Nabi ketika melewati mereka sedang disiksa, Nabi hanya menyatakan sabar ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sesungguhnya balasan Allah untuk kalian adalah syurga. Kemudian datang Abu Jahal, mohon maaf, membunuh Yasir dan menombak kemaluan Sumayyah dengan peluang kurma. Bilal ibn Abi Rabah seorang budak sahaya dari Ethiopia yang dimiliki oleh salah satu dari tokoh musyrik yang sangat benci terhadap Islam dan kaum muslimin. Begitu mendapatkan hidayah Islam, mengikuti ajaran Nabi yang di saat itu dituduh agama yang baru, yang menyelisih agama nenek moyang orang jahiliyah dari segala sisi. Dari sisi akidahnya, dari sisi cara beribadahnya, dan dari sisi muamalahnya. Maka Bilal salah satu dari orang yang disiksa. Disebutkan di dalam sirah bahwa bentuk penyiksaan mereka kepada Bilal, ya, hampir setiap hari Bilal dibawa keliling pasar dan ditampar, ditendang-tendang dan diludah oleh siapa yang ingin melakukannya. Sampai pada akhirnya Bilal diseret ke sebuah tempat di tengah-tengah padang pasir yang merupakan tempat penyiksaan kaum musyrikin terhadap tawanan mereka. Beliau dibawa dan ditelanjangkan dalam keadaan badannya terikat di kayu seperti orang yang sedang disalib. Kemudian didatangkan timah yang sudah meleleh dan mendidih, kemudian dituangkan ke atas punggung beliau, dipaksa beliau untuk murtad, dan beliau tetap menyatakan ahad, 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 Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, dan Allah Maha Esa. Demikian juga seperti sahabat Suhaib bin Sinan, salah satu dari musyrik, salah satu dari budak sahaya yang memperoleh hidayah Allah Jalla wa Ala, mengikuti ajaran Nabi SAW, juga tidak selamat dari penyiksaan mereka. Nah, Umar salah satu dari orang yang sangat keras dan sangat bengis terhadap Islam. Bahkan saudari kandungnya yang merupakan istri sahabat Khabbab ibn al-Arad itu ditampar oleh Umar sampai pecah pipinya. Bayangkan bagaimana gara-gara tamparan yang bisa memecahkan pipinya. Sekali tampar keluar darah. Umar orang yang besar, keras, ya, dan tidak kenal basa-basi. Kenapa? Karena putrinya ini, saudari kandungnya ini dianggap oleh Umar telah mengikuti ajaran yang sesat, ajaran yang baru muncul yang telah menyelisih ajaran nenek moyang yang sudah mereka jalani sekian ratus tahun, yaitu ajaran Nabi SAW yang menyelisih akidah mereka yang selama ini penuh khurafat, penuh ketergantungan kepada selain Allah Jalla wa Ala, melahap berkah kepada tempat-tempat, kepada manusia-manusia. Datang Nabi menyuruh mereka hanya bergantungkan diri kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, ya, tidak perlu menjadikan manusia sebagai perantara antara kita dan Allah di dalam beribadah.
Maka mereka sangat marah. Nabi mengharamkan amalan-amalan yang mereka lakukan seperti riba, ya. Kemudian Nabi juga menyelisih daripada akhlak dan budaya-budaya mereka. Maka Umar menampar saudari kandungnya tersebut dan bertanya, di mana Muhammad? Sambil membawa pedangnya. Maka saudari kandungnya tersebut pun ketakutan. Ya, ketakutan. Karena Umar keluar mencari Nabi Muhammad sambil bawa pedang. Gak ada cerita lain, gak mungkin menyembelih ayam. Umar bawa pedang, gak mungkin menyembelih ayam. Ya. Atau cuma datang untuk menggertak orang, lantas pulang tidak membunuh. Ini hal yang tidak terjadi pada Umar. Maka istrinya pun ketakutan. Umar pun mencari Nabi SAW, namun Allah berkehendak lain. Umar dapat Islam bukan ditangkap oleh para sahabat, kemudian diancam dan diintimidasi, bukan. Tapi beliau mulai terketuk hatinya untuk mencintai Islam tatkala mendengar beberapa lantunan ayat Al-Quran yang berada dalam surat Taha. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati 'ula. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. لا seterusnya. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Kami tidaklah menurunkan Al-Quran tujuannya untuk membuat engkau celaka dengannya. Pasti orang yang menjalankan Al-Quran bahagia, sukses dunia dan akhirat. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Melainkan Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang mengagungkan Allah dan takut kepada-Nya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh, yang turun dari Zat yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dialah Zat Ar-Rahman yang beristiwa di atas Arsy. Sesuai dengan keagungannya, Dia tetap maha besar dan tidak butuh kepadanya, tidak menyerupai sifat makhluk, dan Dia akbar. Maka semenjak Umar mendengar ayat ini, ya, disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Syiar al-A'lam an-Nubala, Umar pun masuk Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh ahli sejarah bahwa ketika Umar mencari Rasulullah sedang disembunyikan di sebuah rumah seorang sahabat yang ada di Mekah, dan di luar rumah dijaga oleh para sahabat yang sudah masuk Islam. Para sahabat ketika melihat Umar ketakutan. Siapa yang berani menghalangi Umar? Ya, ini kalau preman kampung 1 lawan 5 ya. Ini kalau Umar bisa 1 lawan 20. Gak ada yang berani. Abu Jahal aja ciut sama Umar. Khalid bin Walid juga ciut sama Umar. Gak ada yang berani sama Umar. Ya, jadi premannya kelas kota dan kelas kampung. Mekah, Ummul Qura, wa man hawlaha. Para sahabat ketakutan, melapor kepada Nabi bahwa Umar datang. Para sahabat ingin menjaga Nabi lebih ekstra lagi, tetapi Nabi malah keluar menjemput Umar. Begitu Umar keluar, datang dipegang, ya, kerah bajunya oleh Rasulullah dan ditarik kemudian dihardik oleh Rasulullah. Ya, amal yakfika ya Umar. Wahai Umar, apakah belum cukup kekerasan kamu selama ini terhadap Islam dan kaum muslimin? Belum cukup sampai di sini? Digertak oleh Rasulullah. Kata Umar, seumur hidupnya hatinya tidak pernah terkejut dan terpecah seperti hari ini. Di saat itu pula dia langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inilah yang namanya hidayah. Tidak pernah dapat diprediksi dari orang-orang yang mungkin kita pesimis, dia dapat hidayah. Umar sampai-sampai sebagai sahabat berkata, Umar ini mungkin masuk Islam kalau keledainya udah masuk Islam, baru Umar mungkin masuk Islam. Saking gak percayanya kaum muslimin, Umar akan masuk Islam. Umar akan masuk Islam kalau keledainya mau masuk Islam. Keledai bagaimana mau masuk Islam? Dan keledai gimana mau masuk Islam? Tapi kata mereka, kalau Umar mungkin masuk Islam kalau keledainya mau masuk Islam, baru Umar mungkin masuk Islam. Karena memang Umar dan Abu Jahal orang yang sangat kejam dan tokoh serta pemberani dan nekat. Oleh karena itu di awal-awal dakwah Nabi di Mekah, doa Nabi ini yang beliau panjatkan agar
sekian tokoh musyrik masuk Islam ada dua orang ini. Doanya adalah Allahumma a'izzal Islam bi ahadir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua hamba yang paling Engkau cintai. Maka terbuktilah bahwa Umar yang paling dicintai. Maka Allah memilih Umar, tidak memilih Abu Jahal. Dua hambamu yang paling Engkau cintai, Abu Jahal atau Umar. Allah memilih Umar. Ya Allah memilih Umar. Padahal datang tadi tujuannya apa? Mengasih nasi kotak buat Nabi, bukan. Mau bunuh Nabi, buat pedang. Malah dapat Islam, hidayah. Apa sebabnya? Riwayat Imam yang disebutkan sebagian ulama karena mendengar surat Taha. Yang tadi karena dipegang terakhir oleh Nabi. Ini bisa dikumpul dua riwayat tersebut bahwa hal itu mungkin barengan terjadi baru. Nabi menghadirnya mungkin sambil membaca surat Taha. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat keras hatinya. Kita semenjak lahir sudah Islam, tapi hati kita sulit terluluh dengan Al-Quran. Umar lahir musyrik, ya, sekian puluh tahun masih dalam musyrik, pembenci Islam, penyiksa kaum muslimin. Sekali dengar surat Taha langsung luluh hatinya, dan langsung masuk Islam. Kita dari semenjak lahir sudah muslim, pernah nggak menangis ketika baca Al-Quran? Pernah nggak menangis ketika kita mendengar ayat-ayat lantunan ayat-ayat suci Al-Quran? Bahkan ada seorang tokoh Quraisy yang bernama Jubair bin Mut'im. Dia jatuh tiba-tiba tanpa sadar, tiba-tiba jatuh sujud ketika akan mendengar bacaan Nabi SAW dari surat At-Tur wa kitabim mastur, sampai ketika Nabi sampai kepada firman-Nya am khuliqu min syai'in am humul khaliqun. Mereka itu tiba-tiba ada di dunia ini karena ada yang menciptakannya atau karena mereka sendiri yang menciptakannya. Ketika Nabi membaca ayat ini, maka Jubair bin Mut'im tanpa sadar tiba-tiba sujud. Pengaruhnya Al-Quran kepada mereka menunjukkan benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Allah melihat ke dunia ini, maka Allah melihat bahwa hati yang paling suci di dunia ini adalah hati Nabi Muhammad. Maka beliau dipilih menjadi Nabi. Kemudian Allah melihat, maka Allah dapatkan hati-hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati di muka bumi ini. Maka Allah memilih mereka sebagai para sahabatnya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekian puluh tahun musyrik, sekali dengan Al-Quran dan seluruh hatinya. Kita dari lahir sudah muslim, alhamdulillah. Ini yang perlu kita introspeksi diri. Tidak usah kita menilai orang lain sekitar kita. Kita sendiri selama menjadi muslim, semenjak lahir, semenjak diberi akal oleh Allah, sudah berapa lama kita pernah menangis ketika beribadah kepada Allah, mendengar ayat-ayat yang menceritakan tentang dahsyatnya neraka. Jibril alaihissalam saja menangis. Bahkan Israel semenjak neraka diciptakan tidak pernah terlihat tertawa. Setiap kali Nabi bertemu dengan Israel tidak pernah tertawa. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa Israel tidak pernah saya lihat tersenyum, tidak pernah saya melihat dia tertawa? Maka Jibril menjawab, ma dhahika mundu khuliqatin nar. Israel tidak pernah tertawa, tidak pernah mampu senyum semenjak dia tahu Allah menciptakan neraka. Dan isi demikian hati-hati mereka para sahabat. Kemudian dari kisah Umar ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan pernah pesimis dari hidayah untuk seseorang, karena kewajiban kita hanya menyampaikan, menjelaskannya, bukan dengan kefasihan dan pandainya kita di dalam berorasi. Hidayah itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Apa kurang fasihnya Nabi kita? Apa kurang bagus orasi beliau? Apa kurang santunnya beliau? Paman beliau yang menghidupkan beliau dari semenjak kecil sampai meninggalnya, rupanya salah satu dari orang yang tidak mendapatkan hidayah, padahal tinggal serumah dengan Nabi SAW yang bernama Abu Thalib. Hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak mampu mengatur hidayah Allah, tetapi kepada siapapun yang engkau cintai, yang engkau kehendaki, tetapi Allah lah yang mampu meletakkan hidayahnya kepada siapa yang dia kehendaki.
Kita memang perlu berusaha agar memberikan hidayah kepada orang, karena itu amalan yang sangat mulia. Tetapi tidak usah bimbang, karena manusia dapat hidayah tidaknya itu di tangan Allah Jalla wa'ala. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Akankah kita istiqomah dan kokoh di atas hidayah Allah Jalla wa'ala ataukah tidak? Atau jangan-jangan kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita dari pelajaran ini tidak perlu khawatir kalau melihat ada orang yang memiliki tahta, memiliki kekuatan, tetapi kejam dan bengis terhadap Islam. Allah lebih kuat daripadanya. Yang memiliki hati dia adalah Allah. Bisa jadi hari ini dia kejam terhadap Islam, besok harinya dia orang yang paling membela Islam. Atau bisa jadi hari ini dia merencanakan untuk menghancurkan Islam, belum selesai ramadhannya telah Allah meninggalkan, Allah matikan dia. Telah Allah matikan dia. Karena Allah telah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati secara tiba-tiba. Dan Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kalau dimanapun kalian bersembunyi, kematian akan menjemput kalian, sekalipun kalian berada di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Dari peluru manusia kita bisa pakai baju anti peluru, baju anti hujan, baju anti api, tapi nggak ada yang mampu memakai baju anti malaikat maut. Tidak ada istana anti malaikat maut, benteng anti malaikat maut, kendaraan anti malaikat maut. Bahkan betapa banyak orang-orang yang kejam dan bengis matinya sangat sadis, hanya digigit oleh binatang yang kecil. Bahkan ada preman yang sangat kejam matinya dibunuh oleh anak SMP atau anak SD. Bayangkan. Bahkan lebih dari itu, Jamrud, raja yang menguasai dunia di masa Ibrahim. Dunia dikuasai oleh dia. Bukan cuma Banda Aceh, dunia seluruhnya itu dikuasai oleh Jamrud. Allah matikan dengan seekor hewan yang sangat kecil, hina dan jorok, yaitu lalat. Lalat. Bayangkan. Ya, demikian juga Umar. Orang yang benci, kejam terhadap Islam, Muslim malah dapat hidayah dan menjadi orang yang sangat cinta dan sangat membela Islam. Yang sangat membela Islam. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir terhadap orang-orang yang ingin memadamkan cahaya Islam. Karena itu memang sudah terjadi dari semenjak Rasul diutus di muka bumi ini sampai tegak hari kiamat. Maka upaya untuk memadamkan cahaya Islam itu bukan lagu baru dan barang baru. Itu lagu lama dan barang lama. Itu barang second. Karena Allah telah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Semua orang-orang kafir bersatu padu walaupun mereka tadinya saling berperang sesama mereka. Tetapi untuk memadamkan cahaya Islam mereka bersatu padu. Bahkan dalam surat Al-Anfal Allah menyatakan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Orang-orang kafir mereka selalu siap menuangkan harta-harta mereka untuk memalingkan manusia dari jalan Allah, untuk mengkristenisasi kaum muslimin. Bahkan tidak sedikit di negara-negara kafir, gaji-gaji karyawan itu sekian persen digunakan untuk gereja, untuk program kristenisasi di belahan dunia. Tetapi itu semuanya akan menjadi malapetaka terhadap mereka, dan di hari kiamat mereka dilempar ke dalam neraka jahanam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah tetap menyempurnakan cahaya Islam ini sekalipun orang-orang kafir tidak mau Islam ini. Islam ini akan jaya. Jadi kita tidak perlu khawatir siapa yang menolong agama Allah, tetapi khawatirlah diri kita ini dipilih enggak sebagai penolong agama Allah ataukah tidak. Karena Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini, agama ini, dan kami akan menjaganya. Kalau Allah yang menjaganya, siapa yang mampu mengalahkannya? Oleh karena itu sebagai bukti janji Allah ini, kata Imam Syafi'i dan ulama-ulama hadis di masa itu, jangankan ada yang memalsukan ayat yang sudah jelas 30 juz, ada yang memalsukan hadis Nabi sepanjang masa, hitungan hari Allah bongkar dia memalsu hadis, hitungan hari. Bahkan Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama segenerasi dengan Imam Syafi'i, kalau ada orang berupaya buat hadis palsu di sepertiga akhir malam, di waktu sahur,
melainkan setelah sholat subuh kaum muslimin sudah tahu dia pemalsu hadis Nabi. Demikianlah penjagaan Allah Jalla wa'ala terhadap agamanya. Namun yang perlu kita khawatirkan, kita ini termasuk orang yang menghancurkan agama Allah dengan penampilan kita, perbuatan kita, ucapan kita, ataukah kita termasuk dari orang yang menolak agama Allah? Ini yang menjadi PR buat kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menolong Allah, menolong agamanya, Allah akan menolong kalian dunia akhirat kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kalian dunia dan akhirat. Dikokohkan di dunia di atas agamanya, dikokohkan ketika malaikat maut mencabut rohnya, dikokohkan ketika Munkar dan Nakir melakukan fitnah kubur, dikokohkan ketika dibangkitkan dari kuburannya, dikokohkan ketika hisab, dikokohkan ketika matahari sampai kepal di atas, dan seterusnya dalam seluruh perjalanan yang menuju Allah. Allah mengokohkannya kalau dia mau menolong agama Allah. Tetapi sebaliknya Allah menyatakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Banyak manusia berupaya buat makar buat agama Allah, tetapi Allah yang akan membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membalas makar. Karena yang dikhawatirkan oleh Nabi, yang disebutkan oleh Nabi dari sebab kehancuran kaum muslimin di akhir zaman bukan karena kuatnya musuh mereka, melainkan karena kelemahan mereka. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, tatada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Di akhir zaman nanti umat Islam dibantai oleh non-Islam sebagaimana makanan yang tersedia disantap oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Orang yang sedang kelaparan, bukan sedang lapar. Kalau lapar hitungannya aja. Ini kelaparan sekian lama tiba-tiba disuguhkan makanan yang lain. Bagaimana kira-kira? Enggak ada Islam, bapak duluan aja yang makan, ya kan? Ya, siapa yang duluan, yang belakangan, ya pasti ditinggalkan. Baik, maka para sahabat bertanya, amin qillatin bina ya Rasul. Apakah karena kekurangan yang ada pada diri kita, kurang ekonomi, kurang fisiknya, kurang senjata, kurang pesawat tempur, kurang pasukan elit? Apakah karena itu ya Rasulullah? Kekurangan kami dari berbagai sisi yang sifatnya duniawi? Maka Nabi menyatakan, la bal antum katsir walakinnakum ghutha'un kaghutha'is sayl. Jumlah kaum muslimin di saat itu banyak. Sekarang katanya manusia 7 miliar kurang lebih, ya. Yang bersatu Islam berapa? 1 miliar kan? Bahkan sudah lebih, ya. Yang bersatu Islam 1 miliar. Sangat banyak. Adalah penganut agama nomor 2 terbanyak di dunia setelah Nasrani. Sedikit, sangat banyak. Kata Nabi, kalian banyak, tetapi ghutha, seperti buih yang dibawa oleh sail. Sail itu adalah air banjir. Air banjir yang di atas air banjir seperti putih-putihan, apa namanya? Ya buih, seperti buih di lautan. Itulah kondisi kaum muslimin. Apa sebabnya mereka menjadi seperti buih di lautan? Nabi sebutkan, wa yuqtafu fi qulubihimul wahn. Allah tanamkan pada mayoritas mereka menderita penyakit wahan. Penyakit wahan, kelemahan. Para sahabat bertanya, mereka tahu arti wahan dalam Al-Quran, bahasa hamalan wahnan, ya, ila wahn, kelemahan. Tapi mereka kira ada makna lain dari makna kelemahan ini. Mereka pun bertanya, wa man wahnu ya Rasulullah? Apa yang kau maksud bahwa kaum muslimin di saat itu menderita penyakit wahan, kelemahan? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ambisi yang sangat tinggi terhadap dunia melupakan mereka akhirat, dan benci yang mereka akan kematian. Benci yang mereka akan kematian. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semua kita benci yang namanya kematian, takut yang namanya kematian. Tapi maksudnya diterangkan dalam hadis yang lain, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ah. Orang yang cinta bertemu dengan Allah, Allah pun cinta ingin bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Dan itu terlihat dalam amalannya sehari-hari. Allah memanggilnya cuma 5 kali dalam sehari dan semalam. Dia nggak mau datang kepadanya, berarti dia enggan bertemu dengan Allah. Padahal setiap kali panggilan Allah nggak lebih dari 30 menit. Tapi kalau atasan bilang jam 8 kumpul, setengah 8 udah kumpul semua. Bahkan terkadang Allah memanggil seminggu sekali, itu pun datangnya terlambat. Jangankan dapat onta yang ditulis oleh malaikat, telur aja udah nggak dapat dia.
Khatibnya udah mulai khutbah, telur aja udah nggak dapat. Itu panggilan Allah seminggu sekali. Tapi kalau panggilan atasan setengah jam sebelum datang, sebelum rapat, udah datang. Padahal yang memberikan kaki itu dia, Allah bukan atasannya. Yang memberikan mata, dua mata untuknya adalah Allah, bukan atasannya, bukan bosnya. Yaitu bentuk benci dan tidak ingin bertemu dan itu salah satu dari mana benci kematian. Maka dari kisah Umar bin Khattab kita dapat mengambil pelajaran dari pelajaran Umar bin Khattab ini kita dapat mengambil hikmah tersebut. Kemudian setelah imam masuk Islam, beliau tidak bisa melihat kaum muslimin ditindas. Nabi pernah sholat di dalam Masjidil Haram dilemparkan kotoran onta oleh Abu Jahal. Ya. Nabi, para sahabat dikejar-kejar, yang lemah-lemahnya disiksa. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, sudah saatnya kita angkat pedang. Karena memang itu jiwanya Umar. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Sudah saatnya angkat pedang. Saya siap di depan. Umar sudah ada ya Rasulullah. Tapi Rasulullah ingin mengajarkan Islam agama yang rahmat. Islam agama yang bijak, yang memikirkan pajak. 13 tahun Nabi bersabar di bawah pemerintahan kafir. Padahal kalau Nabi mau banyak pasukan siluman, apalagi Umar bukan siluman, ayah siluman takut mau. Karena Nabi menyatakan inna syaitan ma laqiyaka illa mafarran akhar. Wahai Umar, syaitan kalau berpapasan satu jalan maka dia lari terbirit-birit. Syaitan lari ketemu Umar, enggak perlu diruqyah. Jumpa satu jalan dengan Umar lari terbirit-birit, setan. Itu setan. Kalau Nabi membuat pasukan siluman sangat gampang. Jam 3 malam Umar fulan. Ya, jam 4 malam Umar fulan. Selesai. Apalagi kalau tokoh-tokohnya ini potong, habis. Abu Jahal, Abu Lahab, apalagi Khalid bin Walid, Abu Sufyan, selesai. Tapi nggak dilakukan oleh Rasulullah. 13 tahun Nabi bersabar, tetap yang belum tegakkan tauhid. Salat belum dibahas, zakat belum. Khamar yang mereka jual sehari-hari dan itu jadi minuman mineral mereka belum diharamkan. Di Madinah baru diharamkan. Riba yang merupakan sumber ekonomi mereka belum diharamkan oleh Rasulullah. Dikuatkan dulu tauhidnya. Ketergantungan hati mereka selama ini kepada tempat-tempat keramat dibersihkan oleh Rasulullah. Bahwa keberkahan itu semata-mata dari Allah Jalla wa Ala. Ya. Seperti ini. Ini pelajaran bahwa Islam mengajarkan ilmiah kepada kita. Karena kalau Nabi melawan, kalau semuanya dibantai, maka Islam tidak berkembang. Tapi setelah Nabi bersabar, nggak mampu lagi bersabar, hijrah ke Madinah. Maka tersebarlah Islam di Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, hijrah ke Habasyah. Tersebarlah Islam di Habasyah. Kemudian seluruh dunia, daerah-daerah dekat Mekah sudah mayoritasnya Islam. Barulah Allah menganjurkan jihad. Itu pun setelah ketentuan-ketentuan dan proses yang sangat panjang. Jadi nggak konyol Islam ini. Ya, kalau kita mengikuti hawa nafsu, ya cepat kali emosi ini ingin memberontak, ingin membunuh, ingin perang dan sebagainya. Tapi dalam Islam ada aturan. Ya, di dalam Islam ada aturan. Baik. Di sini ada pertanyaan, kita masuk ke dalam tanya jawab. Ibu-ibu ada pertanyaan, kita harap ditulis. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah benar salah satu kiat-kiat istiqomah dengan menjaga sholat sunnah dan apa kita akan tercela di depan Allah jika jarang menjaga sholat qiyamul lail atau terlalaikan? Dikatakan tercela dengan maksud dosa maka tidak berdosa, karena yang dia lakukan, yang dia tinggalkan perkara yang wajib. Adapun apakah menjaga amalan sunnah itu salah satu sebab istiqomah, maka jawabannya na'am. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, ini yang disebut dengan hadis qudsi, firman Allah yang disampaikan oleh Nabi selain Al-Qur'an. Itu istilahnya hadis qudsi. Allah berfirman, man 'adani waliyan faqad adantuhu bil haqq wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذني لأعيذنه. Barang siapa yang musuhi waliku, telah aku umumkan permusuhan untuknya.
Siapa itu wali Allah? Allah terangkan dalam surat Yunus. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman, memiliki akidah yang benar, akidah Islamiyah dan bertakwa kepada Allah. Barang siapa yang memusuhi seorang yang mukmin, bertakwa kepada Allah, Allah akan mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai ketimbang amalan yang wajib. Menerangkan amalan yang wajib adalah amalan yang paling dicintai. Berikut ini sisi pendalilannya. Kemudian Allah menyatakan tidaklah hamba-Ku tersebut senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil dan amalan-amalan sunnah, melainkan aku akan mencintai. Jika aku telah mencintainya, aku akan menjaga pendengaran, penglihatan, tangan, mimpuan yang dia gunakan untuk memukul dan kaki kepada sesuatu yang aku cintai. Makanya kalau kita mata kurang terjaga, mata kayak mata elang, dari jauh udah bisa memastikan ini induknya ayam apa anaknya ayam. Berarti sholat sunnah kita belum dijaga. Mata lagi mata kelem, berarti amalan sunnah naga hidam loh. Dari jauh kamu nyan ma mano kurang mano. Ya. Tangan juga demikian. Ya. Tidak terjaga, berarti amalan sunnah kita belum sempurna. Lebih dari itu kalau amalan wajib. Kalau dia memohon kepadaku, aku akan memberi. Dan jika dia meminta perlindungan, aku akan melindungi. Ini hadis ini meluruskan persepsi sebagian orang. Ketika dia nasihati untuk memperbanyak amalan sunnah, dia menjawab yang wajib mana idam lah, kuku dia sunnah. Tak pedang yang wajib pilih, baru dah coba sunnah. Yang wajib aja belum sempurna. Itu apa kita amalkan yang sunnah? Kita luruskan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Kalau itu yang pertama secara ilmiah menyelisih hadis Nabi tadi. Nabi menganjurkan kita untuk berbanyak amalan sunnah. Dan secara logika, kalau itu kaedahnya berarti seumur hidup dia nggak akan pernah melakukan amalan sunnah. Siapa yang bisa melakukan amalan wajib sempurna 100%? Siapa yang mampu sholat dari ini seperti sholatnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, khusyuknya 100%? Nggak akan ada. Ya udah kalau demikian berarti sampai meninggal dunia nggak perlu melakukan amalan sunnah. Bahkan karena amalan-amalan wajib kita belum lurus, kita banyak melakukan amalan sunnah, yang akan menyempurnakannya. Di dalam hadis Abu Dawud yang datang dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Kalau dia sempurna. Kalau tidak, maka Allah katakan, "Undur halil 'abdi bin nawafil." Coba kalian lihat wahai malaikat-malaikat, apakah hamba-Ku ini punya salat-salat sunnah? Kalau ada, sempurnakan kekurangan salat wajibnya dengan amalan sunnah tersebut. Wasailil amal hakada, dan seluruh ibadah yang lain juga demikian. Puasa wajibnya enggak sempurna, disempurnakan oleh puasa sunnah. Demikian juga apalagi qiyamul lail. Kalau seorang menjaganya kemudian tidak kontinu menjaganya, ini sesuatu yang dicela oleh Rasulullah walaupun dia tidak berdosa. Nabi pernah berkata, "Ni'mal rajul Abdullah, law kana," atau ya Abdullah, "la takun mithla fulan, kana yaqumul lail fatarakaha." Wahai Abdullah, memanggil Abdullah bin Umar putranya, jangan kamu seperti fulan itu, suka sholat malam tapi sering cuti. Ya, sholat 2 malam cuti sebulan. Ya, cuti sebulan. Padahal cuti kalau pegawai paling panjang berapa lama? 12 hari. Ya, mending cuti ini cuti 11 bulan. Ya, cuma sebulan sholat malamnya. Itu pun cari di mana di Banda Aceh ini yang sholat tarawih benar-benar perfect. Maksud perfect yang paling cepat. Ya, itu yang paling mantap. Bahkan tidak sedikit bagian orang masuk ke masjid untuk sholat tarawih pulang nyesal sholat di situ. Kenapa? Panjang kali baca imamnya. Udah hilang pahalanya, udah capek, ya nggak dapat pahala lagi. Nyesal setelah sholat, bukan memuji Allah Jalla wa'ala. Nabi menyebutkan bahwa qiyamul lail adalah salah satu ibadah yang kalau seorang meninggalkannya disebut oleh Nabi syaitan sedang kencing di dalam hidungnya. Ketika disebutkan kepada Nabi ada orang bangun pas subuh saja, maka Nabi menyatakan bala syaitan fi alfi au fi udhni. Syaitan sudah kencing di hidungnya atau di kedua telinganya. Kita mau nggak dikencingi oleh sapi? Nggak akan ada yang mau, ya. Tapi tidak sejarah kita mau dan mempercelakakan setan kencing di atas muka kita. Itu tidak salah mana. Nabi bersabda, "Ayyuhan nas, aqlimu syu'an."
wa afshus salam wa sallu bil lail wan nas niyam. Wahai sekalian manusia, seringlah kalian memberi makan kepada orang dan tebarkanlah salam serta sholatlah di malam hari di saat manusia sedang terlelap tidur. Karena sholat malam adalah salah satu ibadah yang sangat mendidik orang ikhlas. Karena jarang ada orang ingin dipuji oleh anak istrinya, ya kan? Seringnya orang di luar menampakkan kebaikan, tapi sama anak istrinya dia nampak aslinya. Di depan manusia, Masya Allah, laksana Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Bersama istrinya, laksana Abu Jahal dan Abu Lahab. Tambah lagi Abu Nawas. Ya. Maka kalau dia mampu menjaga sholat malam di sepertiga akhir malam, gak ada orang yang dia harap pujian darinya, cuma anak istrinya. Ini sangat mendidik dia untuk ikhlas. Sangat mendidik dia untuk ikhlas. Maka kalau dikatakan tercela dari sisi itu tercela, tapi kalau dikatakan berdosa tidak berdosa. Karena dia tidak meninggalkan yang wajib, dan qiyamul lail, salat malam itu tidak wajib menurut keumuman para ulama. Namun dia adalah amalan yang sangat afdal. Salat yang paling afdal setelah salat imam itu adalah salat malam. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kalau beliau ketiduran bangun pagi, maka beliau mengqadha di siang hari, tapi menjadi genap. Beliau melakukan 11, maka di siang hari kata Aisyah beliau menggenapkan jadi 12. Nah kalau kita biasanya sholat malam 5 rakaat, qadha Allah tertidur, ingin kita qadha di waktu duha, maka menjadi 6. Kalau biasanya kita sholat 7 rakaat, berarti kita sempurnakan menjadi 8. Sebagaimana sunnah Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Jelas ya? Oleh karena itu sebagian ulama salaf menyatakan sholatul lail ummul khair. Sholat malam adalah sumber kebaikan. Mau sempurna akhlaknya, ya, suci hatinya, semangat di siang hari dalam melakukan segala kebaikan dunia akhirat, maka jaga sholat. Nah, kemudian di sini pertama saya ingin bertanya, mana yang lebih baik, sholat berjamaah di masjid atau mengimami sholat bersama keluarga di rumah? Ya, yang sholat di rumah 5 waktu adalah wanita salihah. Lelaki yang saleh sholatnya di masjid, kecuali lelaki yang mau jadi salihah. Ya, lelaki yang saleh sholatnya di masjid 5 waktu. Kecuali dia ingin menjadi lelaki yang salihah, maka tidak diperkenankan di Indonesia karena undang-undang LGBT belum diperbolehkan. Baik, ya. Kenapa saya tegaskan demikian? Karena Nabi sangat-sangat keras dan tegas tentang sholat 5 waktu berjamaah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul 'isya wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa, wa laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan fa yusalli bin nas, thumma anṭaliqu ana ma'a rijalin ma'a huzamu min hatabin ila rijalin la yashhaduna salata fa uharriqu 'alaihim witran bin nar." Nabi menyatakan, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, sholat isya dan subuh. Dan kalaulah mereka tahu keutamaan sholat subuh dan isya, pasti mereka akan pergi kalaupun harus merantau. Dan aku sudah berencana agar sholat ini ditegakkan. Kemudian aku perintahkan seseorang menjadi imam. Kemudian aku pergi bersama al-gojo membawa kayu-kayu bakar, mencari lelaki-lelaki yang solehah tadi. Kemudian kami bakar rumah-rumah mereka. Sisi pendalilannya, Nabi berencana membakar rumah-rumah yang di situ terdapat lelaki-lelaki yang solehah. Tidak ikut sholat berjamaah tanpa udzur syar'i, nggak sakit, nggak apa-apa. Kalaulah sholat jamaah nggak wajib, nggak mungkin Nabi berencana untuk membakar rumah mereka, karena yang mereka tinggalkan bukanlah hal yang wajib. Di sisi pendalilannya. Tapi tidak jadi Rasulullah lakukan karena di dalamnya ada kaum wanita, ada anak-anak, ada orang tua. Dalil yang kedua, firman Allah, warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Di sini fi'il amr, kata perintah. Hukum asal pada kata perintah bermakna wajib. Ya. Kemudian firman Allah dalam surat An-Nur, wa qad kanu yad'una ila sujudi fala yastati'un. Dan sungguh ketika di dunia mereka sudah dipanggil untuk sujud. Kata sebagian ahli tafsir, yaitu suara adzan yang dikumandangkan. Tapi dia nggak mampu pergi, nggak mau pergi. Maka pada hari ini dia tidak mampu berhadapan dengan Allah. Dalil yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud.
Ucapan Abdullah bin Mas'ud ketika beliau melihat ada orang yang masbuk tinggal dari sholat jamaah. Kata beliau, Inna Allah syara'a li nabiyhi sunanal huda wa innahunna min lamin sunanil huda wa in taraktumuha la in sallaytum fi buyutikum la in taraktumuha kama takhallafa anha hadha ar-rajul faqad dhayya'tum sunnata nabiyyikum wa walau taraktum sunnata nabiyyikum la qalaltum wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa kana munafiqan ma'luman nifaq. Abdullah bin Mas'ud, Allah telah mensyariatkan kepada Nabi amalan-amalan yang penuh hidayah, dan sholat jamaah adalah bagian dari itu. Kalau kalian meninggalkan sholat jamaah ini seperti orang ini, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Dan kalau kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian pasti sesat. Dan sungguh di masa kami menilai orang yang tidak sholat jamaah tanpa udzur syar'i adalah seorang munafik yang telah pasti kemunafikannya. Terlebih khusus sholat subuh. Kata Anas bin Malik, "Ma takhallafa an ahadun ila asa Nabi." Kalau ada orang tak hadir sholat subuh di masa Nabi, kami langsung khawatir, jangan-jangan udah murtad, jangan-jangan udah jadi munafik. Karena pada sholat jamaah itu terdapatkan sekian pelajaran yang sangat indah selain pelajaran akhirat. Di situ akan mendidik kita sosial, hidup sosial. Bahu si kaya bersentuhan dengan bahu si miskin. Ya, si komandan bersentuhan dengan anak buah. Di situ akan terdidik hati dia bahwa kemuliaan itu dengan ketakwaan. Dia bintang 4, rupanya menjadi imam di depan dia kat taman SD. Cuma bintang kejoran. Dia seorang milioner, rupanya jadi imam, pemimpin dia 5-4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, mungkin belum punya rumah sendiri. Anak miskin. Di situ terdidik dia bahwa kemuliaan itu dengan ketakwaan, bukan dunia. Di situ dia terdidik untuk menghargai orang lain. Siapa yang duluan duduk di saf pertama, dia yang paling dapat, yang paling duluan. Walaupun pangkatnya perada, dia dulu datang terlambat, bintang 10. Tetap dalam Islam yang berhak di saf pertama, yang perada tadi. Ini terdidik sosial, saling menghargai, saling membantu sesama kaum muslimin. Ketika dia melihat ada saudara yang sholat di samping rukun butuh bantuan, dia akan bantu. Sekian pelajaran sosial yang lainnya. Dan dia adalah amalan yang sangat mendidik seorang untuk hidup dengan jiwa korsa sesama kaum muslimin. Maka yang sholat di rumah adalah lelaki soleh, bukan lelaki yang soleh. Ya, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kecuali ada udzur syar'i. Tidak ada. Baik, jika waktunya telah habis, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.